Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2B Genap akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai praktikum titrasi asidi alkalimetri. Praktikum ini dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2022. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2B Genap terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Dwi Ayu Herwanti, dengan NIM 4311421016. Kemudian ada rekan saya, Mufidatur Rizkiyah, dengan NIM 4311421033. Nah, pada praktikum asidi alkalimetri ini bertujuan yaitu yang pertama, agar mahasiswa dapat menjelaskan proses titrasi asidi alkalimetri. Dan yang kedua, yaitu agar mahasiswa mampu menghitung kadar cuplikan pada titrasi asidi alkalimetri. Untuk pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan saya, Mufidatur Rizkiyah. Kepada Mufidatur Rizkiyah, saya persilahkan. Baik, terima kasih Dwi. Saya akan memaparkan mengenai materi tentang titrasi asidi dan alkalimetri. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari titrasi. Titrasi adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan kadar konsentrasi suatu zat dengan menambahkan larutan standar yang sudah diketahui secara pasti konsentrasinya. Berdasarkan kemurniannya, larutan standar dibagi menjadi dua, yaitu larutan standar sekunder dan larutan standar primer. Dalam praktikum ini digunakan larutan standar sekunder, yang mana larutan standar sekunder ini didapatkan dari hasil standarisasi. Standarisasi larutan merupakan proses saat konsentrasi larutan standar sekunder ditentukan dengan tepat dengan cara mentitrasi dengan larutan standar primer. Dalam titrasi ini dilakukan dengan cara mengukur volume zat nitrasi atau titran yang digunakan untuk bereaksi dengan zat yang dititrasi atau titran. Titrasi dihentikan pada saat sudah mencapai titik ekuivalen dan titik akhir titrasi. Titik ekuivalen adalah keadaan di mana titran dan titrat telah habis bereaksi sehingga terjadi kesetaraan antara zat yang dianalisis dengan larutan standar. Sedangkan titik akhir titrasi diketahui dengan adanya perubahan warna pada larutan yang dititrasi karena disebabkan oleh indikator yang ditambahkan. Nah, pemilihan indikator ini merupakan aspek yang terpenting dalam melakukan titrasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi titrasi asidi dan alkalimetri. Pada titrasi asidimetri, pengertiannya yaitu titrasi asidimetri adalah titrasi yang dilakukan untuk menentukan kadar basa atau garamnya dengan menggunakan larutan standar yang bersifat basa. Sedangkan titrasi alkalimetri adalah titrasi yang dilakukan untuk menentukan kadar suatu asam atau garamnya dengan menggunakan larutan standar yang bersifat basa. Pada titrasi asidi dan alkalimetri ini dibutuhkan suatu zat untuk membantu menunjukkan adanya suatu perubahan warna. Suatu zat yang dimaksud adalah indikator. Keberhasilan dalam titrasi asam basa sangat ditentukan oleh kinerja indikator yang mampu menunjukkan titik akhir titrasi. Suatu zat dapat dikatakan sebagai indikator titrasi asam basa jika dapat memberikan perubahan warna sampel, seiring dengan terjadinya perubahan konsentrasi ion hidrogen atau perubahan pH. Indikator yang digunakan pada saat kami praktikum yaitu indikator PP atau phthalin dan indikator MO atau methyl orange. Kemudian untuk alat dan bahan
akan disampaikan oleh rekan saya di Ayu. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan pada saat praktikum titrasi asidial kalimetri. Nah, untuk alat-alat yang digunakan pada saat praktikum ini yaitu berupa labu takar, bowl pipet, pipet volume, pipet tetes, beaker glass, timbangan analitik, spatula, Erlenmeyer, statif dan klem, buret, gelas arloji, serta corong kaca. Kemudian untuk bahan-bahan yang digunakan pada saat praktikum titrasi asidial kalimetri ini yaitu seperti aquades, padatan borats, padatan karbonat dan bikarbonat, lalu ada padatan H2C2O4 2H2O atau asam oksalat, kemudian ada larutan HCl pekat, larutan NaOH, larutan asam cuka, dan ada indikator PP serta indikator MO. Kemudian, ada cara kerja yang dilaksanakan pada saat praktikum titrasi asidial kalimetri. Nah, yang pertama yaitu cara kerja asidimetri pada saat standarisasi larutan HCl. Yang pertama, dibuat 100 ml larutan standar natrium tetraborat dengan konsentrasi 0,1 m. Kemudian, mengambil larutan natrium tetraborat tersebut dengan menggunakan pipet volume dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Lalu ditambahkan 3 tetes indikator metil merah dan dititrasi dengan larutan HCl. Nah, lakukan titrasi ini sebanyak 3 kali, kemudian dihitung konsentrasi HCl-nya. Kemudian yang kedua, yaitu ada cara kerja asidimetri pada penentuan kadar campuran karbonat bikarbonat. Yang pertama, mengambil sampel menggunakan pipet volume dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan dengan indikator PP sebanyak 3 tetes dan dititrasi dengan larutan standar HCl sampai tidak berwarna. Nah, setelah didapatkan larutan tidak berwarna, maka catat volume tersebut, volume larutan HCl yang dibutuhkan. Nah, kemudian ditambahkan 2 tetes indikator methyl orange pada larutan tadi dan dititrasi kembali dengan larutan HCl yang sudah distandarisasi sampai warnanya berubah menjadi orange. Nah, setelah didapatkan warna orange tersebut, kemudian catat volume HCl yang dibutuhkan. Nah, lakukan titrasi tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian dicatat hasilnya pada data pengamatan. Selanjutnya, untuk cara kerja yang ketiga, yaitu cara kerja alkalimetri pada standarisasi larutan NaOH. Dibuat 100 ml larutan standar asam oksalat dengan konsentrasi 0,1 N. Kemudian, mengambil larutan asam oksalat tersebut dengan menggunakan pipet volume dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Lalu ditambahkan dengan 3 tetes indikator phenolphthalein atau indikator PP dan dititrasi dengan larutan NaOH. Nah, lakukan titrasi ini sebanyak 3 kali, kemudian dihitung konsentrasi NaOH-nya. Lalu cara kerja yang terakhir yaitu cara kerja alkalimetri pada penetapan kadar asam cuka. Sampel asam cuka diambil dengan menggunakan pipet volume, kemudian dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Lalu ditambahkan dengan indikator PP sebanyak 3 tetes dan dititrasi dengan larutan NaOH yang sudah distandarisasi terlebih dahulu sampai berubah warna menjadi merah muda. Nah, lakukan titrasi ini sebanyak 3 kali dan catat hasilnya pada data pengamatan. Nah, untuk data pengamatan pada praktikum asidimetri akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai data pengamatan asidimetri. Pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga dilakukan pada sampel yang sama, yaitu karbonat bikarbonat. Yang mana karbonat bikarbonat
kemudian ditambah dengan 3 tetes indikator PP sehingga berwarna merah muda, yang kemudian dititerasi dengan HCl sehingga volumenya mencapai 4,13 mili, yang mana menjadi tidak berwarna. Selanjutnya, ditambah dengan indikator MO sehingga berwarna jingga. Setelah itu dititerasi kembali dengan larutan HCl sampai berwarna jingga kemerahan hingga volumenya 7,75 ml. Pada percobaan kedua, karbonat bikarbonat ditambah dengan PP sehingga menjadi merah muda. Kemudian dititrasi dengan HCl sampai tidak berwarna, menghasilkan volume 2,36 ml. Setelah itu ditambah dengan indikator MO sehingga berwarna jingga. Setelah ditetrasi dengan indikator MO, kemudian dititrasi dengan HCl hingga berwarna jingga kemerahan yang menghasilkan volume 7,58 ml. Pada percobaan ketiga, karbonat bikarbonat ditambah dengan indikator PP sehingga dititrasi dengan HCl sampai tidak berwarna, mempunyai volume 2,19 ml. Setelah itu ditetesi dengan indikator MO sehingga berwarna jingga. Kemudian dititrasi kembali dengan HCl sampai larutan berwarna jingga kemerahan yang mana menghasilkan volume 7,48 ml. Nah, dari percobaan 1, kedua, dan ketiga ini diambil yang volumenya itu mendekati yang sama. Diambil 2 percobaan. Yang mana pada percobaan 2 dan 3 karena volumenya adalah mendekati sama. Setelah itu, kemudian dilakukan perhitungan kadar karbonat bikarbonat. Sebelum menghitung kadar karbonat bikarbonat, dihitung terlebih dahulu standarisasi larutan HCl, yang mana diketahui volume satunya yaitu 10,9 mili, volume 2-nya 10,9 mili, sehingga volume rata-ratanya adalah 10,92 mili. Kemudian dihitung dengan menggunakan rumus volume HCl dikali molaritas HCl per volume boraks dikali molaritas boraks sama dengan volume HCl dikali per mol boraks sama dengan koefisien HCl banyak adalah molaritas HCl, sehingga rumusnya menjadi 2 kali volume boraks dikali molaritas boraks per volume HCl. Sehingga molaritas HCl sama dengan 2 dikali volume boraksnya 10 mili dikali molaritas boraks 0,05 per volume HCl volume HCl 10,9 mili. Sehingga molaritas HCl didapatkan 0,0917 molar. Kemudian dihitung perhitungan menentukan kadar karbonat bikarbonat. Yang pertama, kadar ekuivalen bikarbonat atau Na2CO3. Mol ekuivalen dalam 10 mili dengan menggunakan rumus molaritas dikali volume 1 sama dengan volume 1 dikali normalitas dikali valensi. Yang mana volume satunya adalah 2,27 dikali 0,0917 yang mana didapatkan dari standarisasi HCl dikali valensinya adalah 2. Sehingga hasilnya adalah 0,42 milimol. Kemudian mol ekuivalen dalam 1500. 1500 per 10 dikali 0,42 sama dengan 63 milimol, sehingga apabila dalam mol menghasilkan 6,3 dikali 10 pangkat min 2 mol. Untuk menentukan kadar Na2CO3, maka dihitung terlebih dahulu gramnya dengan rumus N sama dengan gram per mR dikali 1 per valensi. Molnya adalah 6,3 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan gram per 106 dikali 1 per valensi. Sehingga
menghasgramnya adalah 3,34 gram. Kemudian, kadar Na2CO3 menjadi 3,34 per 7,5 dikali 100. Sehingga kadar Na2CO3 adalah 44%. Kemudian menghitung kadar ekuivalen karbonat atau NaHCO3 dalam 10 milimol NaHCO3 dengan rumus V2-2 dikali V1 dikali NaHCl dikali valensi. Volume 2-nya 7,53 dikurangi 2 kali volume 1, 2 dikali 2,27 dikali normalitasnya adalah 0,0917 dikali valensinya 1. Sehingga hasilnya adalah 0,27 mol. Selanjutnya adalah mol ekuivalen dalam 1500 ml. 1500 per 10 dikali 0,27 sehingga menghasilkan 40,5 milimol. Dalam mol sehingga menghasilkan 40,5 dikali 10⁻�3. Kemudian menghitung kadar NaHCO3. Sebelum menghitung kadar NaHCO3, dihitung terlebih dahulu gram NaHCO3, sehingga rumusnya N sama dengan gram per mR, yang mana molnya adalah 40,5 dikali 10⁻3 sama dengan gram per 84. Gramnya sama dengan 3,4 gram. Sehingga kadar NaCO3 adalah 3,4 per 7,5 dikali 100% sama dengan 45%. Sehingga kadar total yang dimiliki oleh karbonat bikarbonat adalah 44 ditambah 45 sama dengan 89%. Untuk data alkalimetri akan dijelaskan oleh Dwi. Baik, selanjutnya yaitu ada data pengamatan pada praktikum alkalimetri. Bisa dilihat pada gambar di layar. Pada percobaan pertama, didapatkan perubahan warna sebelum dan sesudah dititrasi. Larutan yang ditambahkan dengan indikator PP sebelum dititrasi, warnanya menjadi tetap tidak berwarna atau tidak ada perubahan yang terjadi. Kemudian setelah larutan asam cuka yang ditambahkan dengan indikator PP dan dititrasi dengan larutan NaOH, maka akan mengalami perubahan warna, yaitu dari yang sebelumnya tidak berwarna akan berubah menjadi warna merah muda dengan volume NaOH yang keluar yaitu sebesar 9,71 ml. Nah, pada percobaan kedua juga sama. Larutan sampel asam cuka yang ditambahkan dengan indikator PP sebelum titrasi akan menghasilkan tidak berwarna, dan sesudah titrasi warnanya akan berubah menjadi warna merah muda. Pada percobaan kedua ini, volume NaOH yang keluar yaitu sebesar 9,68 ml. Nah, sama halnya dengan percobaan 1 dan 2, pada percobaan ketiga pun hasilnya sama, yaitu larutan sampel asam cuka sebelum dititrasi, jika ditambahkan dengan indikator PP, akan menghasilkan tidak berwarna. Kemudian sesudah dititrasi dengan larutan NaOH, maka warnanya akan berubah menjadi merah muda, dengan volume NaOH yang keluar yaitu sebesar 10,98 ml. Nah, pada percobaan ketiga ini, terdapat sedikit kesalahan praktikan yang menyebabkan warna dari hasil yang dititrasi ini kurang sesuai, atau warnanya menjadi lebih pekat dari percobaan 1 dan percobaan 2. Nah, selain warnanya yang lebih pekat, volume NaOH yang keluar pun jauh lebih besar dari percobaan 1 dan percobaan 2. Karena data pada perhitungan yang diambil hanya 2 data saja, maka data yang diambil untuk perhitungan kadar asam cuka adalah data pada percobaan 1 dan percobaan 2, yaitu dengan volume NaOH yang keluar tidak jauh berbeda, yaitu sebesar 9,71 ml dan 9,68 ml.
Nah, untuk perhitungannya sendiri, pada perhitungan standarisasi NaOH, didapatkan volume 1, yaitu 10,5, volume 2, 10,5, dan volume 3, 10,6. Nah, didapatkan volume rata-rata, yaitu sebesar 10,53. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus, volume 1 dikali molaritas 1 sama dengan volume 2 dikali molaritas 2. Nah, volume 1 ini didapatkan dari volume rata-rata tadi, yaitu 10,53. Nah, molaritas 1 sendiri itu yang ditanyakan, kemudian volume 2 sama dengan 10, dan molaritas 2 sama dengan 0,1. Didapatkan molaritas satunya yaitu 1 per 10,53. Dihasilkan yaitu molaritas satunya 0,095 N. Kemudian untuk perhitungan menentukan kadar ekuivalen asam cuka, pada 10 milimol ekuivalen dimasukkan ke dalam rumus, yaitu molaritas 1 dikali volume 1 sama dengan volume 1 dikali normalitas dikali valensi. Nah, volume 1 ini didapatkan dari dua data percobaan yang diambil tadi yang tidak jauh berbeda, yaitu 9,71 ditambah dengan 9,68 dirata-ratakan menjadi 9,70. Nah, dikali dengan normalitasnya yaitu yang tadi 0,095, kemudian dikali dengan valensinya yaitu 1. Didapatkan 0,92 milimol. Kemudian untuk mol ekuivalen dalam 100 mili, 100 dibagi 2 dikali milimolnya tadi 0,92 milimol, didapatkan 46 milimol. Jika dalam mol yaitu hasilnya menjadi 4,6 dikali 10 pangkat min 2 mol. Nah, untuk mencari kadar asam cukanya, sebelumnya kita harus mencari gramnya terlebih dahulu. Dimasukkan ke dalam rumus N sama dengan gram per mR. N-nya tadi sudah diketahui yaitu sebesar 4,6 dikali 10 pangkat min 2. Gramnya yaitu yang ditanyakan, kemudian mR-nya yaitu 60. Didapatkan gram sama dengan 60 dikali 4,6 dikali 10 pangkat min 2. Didapatkan 276 dikali 10 pangkat min 2, 2,76 gram. Kemudian untuk kadar asam cukanya sendiri, 2,62 ini didapatkan dari 2,76 dibagi 1,05. Kemudian dibagi 9,70 ini didapatkan dari dua data yang dirata-ratakan tadi. Nah, hasil ini kemudian dikali dengan 100%, menghasilkan kadar asam cuka yaitu sebesar 27,53%. Untuk pembahasan praktikum asidimetri akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pembahasan, saya akan menjelaskan mengenai titrasi, asidi, dan alkalimetri. Pada titrasi, asidi, dan alkalimetri digunakan sampel. Yang pertama ada titrasi asidimetri, yaitu sampel karbonat bikarbonat. Kemudian pada titrasi alkalimetri digunakan sampel asam cuka. Adapun larutan standar sekunder yang digunakan pada titrasi asidi dan alkalimetri, yaitu yang pertama ada larutan sekunder HCl untuk larutan standar sekunder titrasi asidimetri, dan ada larutan standar sekunder NaOH pada titrasi alkalimetri. Nah, titrasi asidimetri ini adalah titrasi yang digunakan untuk menentukan kadar suatu asam, yaitu sampel karbonat ditambah dengan indikator PP sehingga menghasilkan berwarna merah muda.
Nah, indikator PP ini digunakan karena titrasi memiliki rentang pH antara 8 sampai 9,6. Indikator ini cocok digunakan untuk titik akhir pertama yang bereaksi dengan NaHCO3 yang memiliki pH 8,35 sehingga warna larutan dapat terlihat. Reaksi yang terjadi yaitu Na2CO3 plus HCl menjadi NaCl plus NaHCO3. Kemudian tahap selanjutnya yaitu sampel karbonat bikarbonat yang telah ditambah dengan PP itu dititrasi dengan HCl menjadi tidak berwarna. Setelah itu asam karbonat bikarbonat itu yang telah tidak berwarna ditambah dengan methyl orange sehingga berwarna jingga. Nah, indikator methyl orange ini digunakan karena memiliki rentang pH 3,1 sampai 4,4 yang cocok untuk titrasi akhir kedua. Suatu larutan jenuh CO2 yang memiliki pH kira-kira 3,9 sehingga apabila titrasi dengan indikator MO warnanya berubah menjadi orange atau jingga. Setelah itu dititrasi kembali dengan HCl sehingga berwarna jingga kemerahan. Nah, pada titrasi asidi dan akalimetri ini telah selesai dilakukan. Adapun volume pertama yang dengan menggunakan indikator PP adalah 4,13 mili, 2,36 dan 2,19 mili. Dilakukan 3 kali titrasi, tetapi data yang diambil cukup dengan 2 data, yaitu datanya yang saling berdekatan. Antara lain 2,36 mili dan 2,19 mili, yang kemudian dirata-rata sehingga volumenya menjadi 2,27 mili. Nah, untuk volume yang kedua dengan menggunakan indikator MO atau methyl orange adalah 7,75 mili, 7,58 mili, dan 7,48 mili. Data yang digunakan titrasi sebanyak 3 kali, tetapi data yang diambil hanya cukup 2, yaitu data yang saling berdekatan antara lain 7,58 dan 7,48 mili. Setelah itu dilakukan perhitungan untuk melakukan kadar karbonat bikarbonat yang mana normalitasnya didapat dari perhitungan standarisasi HCl. Namun, hasil perhitungan kurang sesuai dengan kadar aslinya yang mana kadar aslinya itu adalah 100%, sedangkan kadar yang kita hasilkan dari titrasi asidimetri dan alkalimetri ini adalah 89%. Hal itu dapat terjadi karena kesalahan pada praktikum yang diperbuat seperti titik akhir titrasi yang kurang pas atau berlebih dan alatnya yang digunakan agak bocor, yaitu buret yang digunakan terus-menerus menetes walaupun sudah dihentikan pada titik akhir titrasi. Untuk selanjutnya, titrasi alkalimetri akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembahasan dari titrasi alkalimetri. Nah, pada praktikum alkalimetri ini menggunakan sampel asam cuka. Kemudian ada larutan standar NaOH dan juga ada indikator PP atau phenolphthalein. Nah, indikator PP ini digunakan pada penentuan kadar asam cuka dikarenakan indikator PP memiliki trayek pH antara 8,3 sampai 10,0 sehingga perubahan warnanya menjadi lebih mudah diamati dari mulai larutan tidak berwarna yang menunjukkan bahwa larutan tersebut dalam keadaan asam. Kemudian larutan tersebut akan berubah warna menjadi warna merah muda yang menandakan larutan tersebut sudah mencapai titik akhir titrasi. Nah, dari pencampuran sampel asam cuka yang tidak berwarna di dalam labu Erlenmeyer seperti pada gambar di layar, dengan ditambahkan
indikator PP sebanyak 3 tetes, maka akan menghasilkan larutan yang tetap tidak berwarna, seperti slide selanjutnya. Nah, bisa dilihat pada layar, larutan yang dihasilkan yaitu warnanya akan tetap tidak berwarna. Nah, hal ini dikarenakan pada larutan asam cuka merupakan larutan yang bersifat asam lemah. Jika ditambahkan dengan indikator PP, maka warna larutannya akan tetap tidak berwarna. Nah, hasil ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Raymond Chang pada tahun 2004 yang menyatakan bahwa indikator PP akan menghasilkan larutan tidak berwarna pada larutan yang bersifat asam. Kemudian, larutan sampel asam cuka yang telah ditambahkan indikator PP kemudian dititrasi dengan larutan NaOH yang telah distandarisasi sebelumnya, seperti pada gambar di layar. Nah, hasil yang diperoleh adalah larutan sampel asam cuka akan mengalami perubahan warna, seperti pada gambar di layar. Warnanya akan berubah dari yang tadinya tidak berwarna, akan berubah menjadi warna merah muda. Nah, hasil ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Raymond Chang pada tahun 2004 yang menjelaskan bahwa indikator PP akan menunjukkan perubahan warna menjadi merah muda pada larutan yang bersifat basah. Nah, karena tadi kita menggunakan larutan standar NaOH, yang dimana NaOH ini merupakan basa kuat, maka larutan sampel asam cuka yang ditambahkan dengan indikator PP dan kemudian dititrasi dengan larutan NaOH akan berubah warna menjadi warna merah muda. Nah, pada penambahan indikator PP dan dititrasi dengan NaOH, pada semua percobaan menghasilkan warna merah muda. Pada percobaan pertama dengan penambahan indikator PP dan dititrasi dengan NaOH, menghasilkan volume NaOH yang keluar sebesar 9,71 ml. Kemudian pada percobaan kedua, menghasilkan volume sebesar 9,68 ml. Dan pada percobaan yang terakhir atau percobaan ketiga, yaitu menghasilkan volume sebesar 10,98 ml. Nah, dari praktikum alkalimetri ini menghasilkan kadar asam cuka sebesar 27,53%, di mana hal ini kurang sesuai dengan teori yang benar, yaitu harusnya kadar asam cuka bernilai 25%. Nah, kesalahan ini bisa saja terjadi karena kurang telitinya praktikan dalam membaca titik akhir titrasi dan juga kurang teliti pada saat penetesan, baik indikator maupun larutan standarnya. Nah, dari praktikum asidi alkalimetri ini didapatkan kesimpulan yaitu titrasi asidi alkalimetri dilakukan untuk menentukan kadar suatu zat asam ataupun basa yang dibantu oleh larutan standarisasi dan beberapa indikator. Nah, indikator ini menyebabkan perubahan warna yang terjadi pada larutan. Perubahan warna itulah yang menandai titik akhir titrasi. Hasil penentuan kadar asidi alkalimetri yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang ada di teori, di mana seharusnya kadar asam cuka bernilai 25%, sedangkan pada hasil perhitungan yang didapatkan pada saat praktikum yaitu 27,53%. Kemudian untuk kadar karbonat bikarbonat yang seharusnya 100%, tetapi pada perhitungan yang didapatkan hanyalah 89%. Hal ini dapat terjadi karena ada beberapa kesalahan yang dilakukan pada saat praktikum. Kemudian untuk saran akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada praktikum asidi dan alkalimetri yang dilakukan, hasil penentuan kadar asam cuka dan karbonat bikarbonat berbeda dengan
kadar yang ada pada teori. Penyebab kemungkinan kesalahan praktikum yang terjadi sehingga kadar yang dihasilkan berbeda dengan yang ada di teori, yaitu titik akhir titrasi yang kurang pas, baik itu berlebihan titeran maupun kekurangan titeran. Dan bulat yang digunakan sedikit bocor, yang mana bulat tersebut tidak dapat menutup dengan sempurna pada saat titrasi itu didirikan. Oleh karena itu, sarannya untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi, hendaklah pada saat melakukan titrasi harus fokus agar tidak melewatkan titik ekuivalen dan titik akhir titrasi. Serta dalam menggunakan alat, gunakanlah alat yang benar dan pastikan alat tersebut berfungsi dengan baik ataupun tidak. Nah, berikut ini merupakan beberapa referensi yang kami gunakan pada saat membuat laporan praktikum titrasi, asidi, dan alkalimetri. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kembali pada moderator. Baik, terima kasih Ais. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga penjelasan yang kurang dimengerti. Kami dari kelompok 2B Genap mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.